Hai, apa kabar? Kita ketemu lagi di Keris Story, story tentang keris dan keris yang bisa bercerita. Kali ini saya ditemani oleh Mbak Rima Kusuma dari Boyolali. Beliau adalah, saya bilang selebriti Mbak ya, selebritinya Boyolali. Beliau selain ASN di Pemkab Boyolali, beliau juga aktif di dunia perfilman, di Parvi, dunia aktif juga di apa Mbak yang Papri itu yang artis penyanyi dan musik itu ya. Musisi. Beliau juga aktif di punya IO juga, event organizer juga, sangat aktif, mobile kemana-mana juga. Susah untuk ketemu Mbak Rima agak susah. Ini pas kita bermain di rumah beliau dan beliau ngabarin saya kalau beliau punya keris. Nah, pengen tahu tentang keris. Keris apa Mbak? Gimana Mbak ceritanya Mbak? Iya, jadi asalnya itu bermula pada orang tua saya, almarhum ya. Almarhum Bapak. Ya. Itu memang suka nguri-uri kebudayaan Jawi, terutama untuk keris itu bahkan punya banyak. Dan setiap malam suro itu di Jamas ya Mas ya. Jamasan ya. Nah, hal-hal seperti itu kadang membuat saya kenapa sih kok harus begitu? Tapi beliau selalu memberikan falsafah Jawa, menerangkan tentang bagaimana filosofi keris, bagaimana nenek moyang kita mewariskan para leluhur untuk terus mengkaji ilmu-ilmu yang memang mempunyai nilai yang sangat tinggi. Bahkan UNESCO aja mengakui, apalagi kita yang kaum Jawa ya. Gitu. Berarti Mas Dayu. Ini salah satu dari peninggalan almarhum. Nah, banyak ini yang mau saya tanyakan ke Mas Dayu karena beliau memang saya anggap sosok yang sangat memahami, bahkan menguasai. Sama-sama belajar kita Mbak. Ya tidak bisa dibilang ahli atau apa enggak. Saya suka saja dan apa Mbak keris ya Mbak? Iya. Pemirsa sekalian, ini keris yang saya pegang ini adalah keris dengan dapur lok 3. Uniknya dia memiliki sogokan rangkap sampai atas, ada sekar kacang di depan, ada gereneng, ada jalen yang ini, yang ini lambe gajah. Keris dengan ciri-ciri fisik seperti ini, kalau tidak salah ini namanya keris dengan dapur jangkung Segoro Winotan. Apa itu Mas? Jangkung itu adalah apa ya? Gegayuan Kang Jinangkung. Jangkung itu untuk mencapai, keinginan untuk mencapai sesuatu, pengen dijangkung. Ya. Gitu ya. Kemudian Segoro Winotan. Segoro itu kan lautan, samudra. Winotan itu berasal dari kata wot. Wot itu apa? Jembatan. Jembatan dari kayu atau jembatan dari apa kan wot. Winotan berarti diberi jembatan, dipasangi jembatan. Nah, ini menarik ketika kita bisa membaca, membedah pesan apa atau ajaran apa yang harus kita mampu kita baca dari jangkung Segoro Winotan ini. Ini bisa jadi cerita ini. Iya. Ini berapa lot ini, Mas Dayu? Lotnya 3, jadi dihitung dari sini 1, 2, 3. Atau dari ini 1, 2, 3. Ya. Karena saya dengar kan kalau lot 1 itu tentang kesederhanaan, lot 3 tentang semeleh ngati itu. Benar nggak sih Mas kayak gitu itu? Sebenarnya tidak ada satupun yang bermakna tunggal. Jadi lot berapapun itu bisa memiliki lebih dari satu makna. Jadi Mbak Rima mengatakan lot 3 itu bermakna semeleh. Ada juga teman lain yang memberi makna bahwa lot 3 itu adalah siklus lahir, hidup, mati. Juga ada. Juga ada yang mengatakan dengan filosofi Trimurti, penciptaan, pemeliharaan, peleburan. Ada juga seperti itu. Jadi makna boleh kita maknai apa saja. Tidak ada yang maknanya harus ini, tidak. Iya. Seperti itu. Terus ini Mas, saya mau tanya sedikit. Sekarang kan kaum milenial itu identik dengan euforia. Ya banyak sih yang memang melakukan tindakan positif. Tapi kan untuk budaya Jawa yang punya nilai sejarah yang sangat tinggi ini kan perlu kita uri-uri. Nah, bagaimana untuk bisa mengedukasi mereka agar mereka juga tahu, oh nenek moyang kita ini sebenarnya mau mengajarkan kita banyak hal positif begitu loh. Gini, saya mau nanya balik dulu sebelum saya menjawab itu. Mbak Rima dengan keris takut nggak? Enggak. Tapi Mbak Rima mendengar nggak banyak orang di luar sana yang dengan keris itu takut? Karena identik mistik ya, mungkin ya seperti itu. Ya mudah-mudahan dengan kita bicara ini, mudah-mudahan juga bisa
apa ya, meluruskan salah kaprah tentang keris, bahwa keris itu yang selama ini diberi stigma negatif, bahwa keris itu terkait dengan klenik, dengan hal-hal gaib, dengan jin, dengan energi astral. Tidak berarti kita menafikan atau kita mengabaikan hal itu, tidak. Tapi ketika tidak memahami secara pas, menjadi salah kaprah, dan orang akan menjudge, menghakimi sesuatu tanpa memahami terlebih dahulu. Betul, saya sepakat. Sekarang gini, kalau dikatakan keris ini musyrik misalkan, atau menduakan Tuhan. Sebenarnya yang menjadikan itu musyrik itu kerisnya atau pikiran kita akan keris itu. Betul. Sama dengan misalkan handphonenya Mbak Rima. Iya. Mbak Rima berangkat kantor, handphonenya ketinggalan di rumah. Iya. Di situ ada m-banking, di situ ada catatan file-file kerja, di situ ada personal chat, ada file-file penting. Risau nggak, galau nggak, bingung nggak dengan handphone yang ketinggalan? Ya. Pikiran Mbak Rima atas handphone itu, yang membedakan kan itu. Handphonenya sendiri kan nggak salah apa-apa. Sama dengan keris. Sama, ini hanya besi, ini hanya teknologi seni. Baik. Jadi pikiran kita lah yang membuat itu kurang pas. Luar biasa. Ini ketemu Mas Dayu itu merupakan suatu kehormatan. Saya jadi tambah ilmu, mengasah keris lebih dalam lagi, tapi masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang memang saya ingin tahu. Bahkan mungkin saya mewakili beberapa yang di luar sana yang merasa bahwa keris ini selalu identik dengan mistik itu tadi loh Mas. Betul. Kan tidak mudah juga saya untuk mempresentasikan ke person to person untuk menjelaskan bahwa enggak dong, kita harus memelihara keris ini tidak dengan stigma seperti itu, kan nggak bisa seperti itu juga. Betul. Kalau boleh saya memberi contoh, tadi ya saya sampaikan bahwa keris ini membawa pesan, bahwa bisa saya bilang bahasa lebaynya, keris itu kitab suci yang tidak tertulis. Di dalam bilah ini banyak sekali pesan, banyak sekali pedoman hidup, ya, ajaran budi pekerti yang bisa kita serap, dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kayak jadi contohnya, ini adalah Jangkung Segoro Winotan. Jangkung. Kita semua itu kan punya hal yang ingin dijangkung, yang ingin dicapai. Entah itu cita-cita, entah itu tujuan hidup, entah itu angan-angan. Semua orang punya cita-cita, punya keinginan yang ingin dijangkung. Tapi kadang ada kendala. Kendalanya waktu, kendala biaya, kendala network, kendala modal, kendala fisik, kendala banyak sekali kendala. Bahkan dicontohkan ini namanya Segoro Winotan, bahwa Segoro pun bisa diberi reward. Bahwa kalau kata anak-anak muda, kita dulu pernah muda, kan, lautan akan ku seberangi, gunung akan ku daki, hanya untuk bertemu dirimu, misalkan gitu. Ini dicontohkan juga oleh kisah wayang. Ketika mungkin Mbak Ima pernah melihat, pernah mendengar Ramayana, ketika Sri Rama ingin menyelamatkan Dewi Sina di Alengka. Ketemu dengan samudra, nggak bisa nyebrang, nggak punya kapal, pasukannya banyak. Akhirnya ide terakhir adalah dibikin jembatan batu, kan? Dengan bantuan pasukan kera yang dipimpin oleh Hanuman, dari pesisir sampai Pulau Alengka, samudra ternyata bisa dibikin jembatan. Berhasil. Jadi ajaran dari Jangkung Segoro Winotan untuk jangkung, untuk mencapai apapun yang kita cita-citakan, tidak ada yang mustahil. Yang membuat mustahil adalah ketika kita menyerah, ketika kita putus asa, ketika kita memutuskan untuk berhenti, memutuskan untuk give up. Ya udahlah, padahal belum maksimal, atau mungkin ada ungkapan, aku sudah maksimal, segala sudah aku lakukan. Salah ya. Emang maksimal itu gimana? Maksimal menurut saya, menurut orang lain belum tentu maksimal. Relatif. Kalau saya bilang, maksimal itu kalau sudah mati. Selagi kita masih bisa berdiri, masih hidup, berarti belum maksimal. Masih ada hal lain yang bisa kita lakukan. Nah, kayak sebenarnya kan keris ini kan ada yang berupa aksesoris ya, kayak Pak Dalang kalau mau mayang juga pakai keris, orang mantenan pakai keris, bahkan Jawa identik lah dengan keris. Nah, dahulu kala, ini setahu saya Mas, pendapat saya subjektif itu kan membuat keris itu dengan laku. Artinya zaman dulu itu memang rekoso ya, ada apa sih, tosan aji dan macam-macam lah kayak gitu. Nah,
dengan pembuatan keris yang modern sekarang apakah beda kualitasnya atau esensinya gitu, mungkin bisa dijelaskan? Saya pribadi berpendapat bahwa kalau kita membandingkan pembuatan keris zaman dahulu dengan sekarang ada perbedaannya, iya. Karena mungkin nanti bisa Mbak Rima lihat di episode kami sebelumnya yang membahas tentang awal mula terciptanya keris, bahwa keris itu adalah manifestasi dari doa, simbol dari doa yang disematkan, diwujudkan dalam bentuk keris, sehingga menjadi simbol jati diri seseorang, karena di dalamnya itu adalah simbol doa-doa yang ingin dia capai tadi. Jadi benar kata Mbak Rima tadi bahwa dulu orang membuat keris itu dengan laku, karena orang kan benar-benar bermunajat pada Sang Pencipta bahwa saya ingin menciptakan, atas izinmu saya akan menciptakan sebuah keris untuk si A atau si B, untuk mendoakan si A si B yang saat ini sedang ingin mencapai apa. Nah ini ketika jadi ini adalah wujud dari doa itu. Nah kalau zaman sekarang mungkin masih ada, walaupun tidak banyak, empu yang masih tersisa yang membuat keris dengan cara serupa, masih melestarikan cara-cara lama. Tapi juga ada teman-teman yang kata bisa dikit istilahnya bukan empu, tapi lebih tepatnya disebut sebagai pengrajin keris. Jadi beliau juga banyak sekali di Sumeneb, di Madura, di Bali, di Makassar, Solo, Jogja, Jakarta, masih banyak teman-teman pengrajin yang memang menciptakan keris dengan teknik yang hampir sama dengan ditempa juga, cuman laku spiritualnya, doanya mungkin berbeda, karena mereka lebih kepada mass production, membuat banyak untuk keperluan, kan ada yang hanya untuk keperluan rias, untuk manten, atau untuk untuk fashion. Jadi memang aksesoris. Jadi keris sebagai souvenir, keris juga ada, keris sebagai pajangan juga ada. Tapi kalau yang keris sebagai ageman atau dalam arti simbol jati diri, itu mungkin diciptakan oleh empu. Berarti ada level-level strata lah semacam itu, kayak untuk prajurit, untuk raja gitu ada ininya. Kalau sekarang mungkin sudah nggak ada lagi. Kalau dulu ada kan bahkan kewibawaan gitu loh. Ada pakemnya ketika kasta ini tidak boleh memakai sandangan pun diatur dulu. Warangka yang seperti ini nggak boleh dipakai untuk ini. Untuk pangeran ini, untuk lurah ini, untuk bekel ini dulu ada apanya ya, tornya, term of reference-nya dulu ada. Nggak boleh dilanggar. Kalau sekarang mungkin ketika punya uang bisa gitu, iya. Cuman gini loh, kadang tuh nggak adilnya tuh keris kan identik dengan cowok. Nah, saya cewek aja suka gitu loh. Kan nggak apa-apa juga. Cuman terus wah mistik itu tuh mindset seperti itu susah banget gitu. Ya mudah-mudahan dengan kita ngobrol ini kan jadi nggak gitu juga kan. Jadi penonton Mbak Rima juga di channel Mbak Rima juga bisa melihat bahwa zaman dahulu pun wanita juga banyak berkeris loh. Gitu ya. Ada yang berupa tosan aji, berupa apa namanya, tusuk konde ya. Ada yang berupa tusuk konde. Dulu keris-keris yang bernama keris putut sajen, jadi keris yang tanpa warangka gitu. Handle-nya pun dari besi juga dan panjangnya cuman ya segini. Dulu banyak dipakai untuk tusuk konde. Kemudian yang bentuknya patrem atau cundrik banyak disimpan di stagen di dalam gitu. Selain dia untuk ageman atau jati diri, juga untuk sarana perlindungan ketika darurat. Juga karena wanita kan rentan terhadap harassment, rentan terhadap godaan yang kurang patut. Jadi untuk pembelaan diri kadang harus ada tindakan preventif gitu ya. Tidak dalam wujud pedang atau tombak, tapi keris yang tersembunyi yang kecil. Terus gini Mas Dayu, bagaimana saya merawat keris peninggalan orang tua? Keris dirawat dengan cara begini. Keris ini kan tercipta dari besi. Besi itu rentan terkena udara bebas, akan terjadi oksidasi sehingga berkarat. Jadi perawatan yang paling pas menurut saya ya dijaga supaya tidak berkarat. Caranya nomor satu dengan minyak anti karat. Ada khusus minyak anti karat? Apa saja bisa. Yang wangi-wangi itu kan? Kalau minyak anti karat malah nggak wangi. Wangi-wangi itu adalah dicampur sesuai dengan selera kita. Misalkan Mbak Rima senang dengan bau cendana atau mawar gitu. Pakai Givenchy boleh, pakai Chanel boleh. Ya enggak. Biasanya orang pakai cendana atau melati atau parfum kesukaannya dicampurkan ke minyak apa? Nggak luntur nanti Mas? Enggak. Ke minyak anti karat itu ditetesin dengan minyak aromatik, lalu dikuaskan sebulan sekali ketika dia kering.
Hanya untuk menjaga biar nggak oksidasi, nggak berkarat. Karena sayang toh, karena kalau berkarat dia akan bolong-bolong nanti. Terus adalah salah satu teman saya itu yang bisa menegakkan keris gitu. Lah itu bagaimana sih Mas? Mungkin bisa dijelasin. Keris Bisa berdiri. berdiri sendiri ya. Itu karena keseimbangan, karena kesempurnaan apa ya? Kesempurnaan garap, kesempurnaan pembuatan sehingga orang bisa membuat keris seperti ini jadi berdiri. Itu bukan hal, kalau saya bukan hal yang sesuatu yang harus iya. susah Mas berdiri. Karena nggak imbang. Karena saya dekat Mbak Rima jadi deg-degan. Karena nggak balance. Yang satu berumur ini Mas muda. Iya, boleh. Nggak apa-apa kan? Intinya ketika diciptakan dengan desain yang ergonomis yang pas, ini diginiin pasti bisa berdiri. Bisa, ya. Siapapun bisa mendirikannya. Ini adalah estetika lagi, masalah ergonomis, masalah desain, sehingga ini bukan hal yang wah ada jinnya. Kasihan dong jinnya suruh megangin keris berdiri gitu, Pak. Saya jadi terinspirasi bikin film tentang keris ini nanti. Wah, siap. Kita bisa berkolab ya. Kebetulan saya juga teman-teman juga lagi mau bikin keris. Ayo, bikin film tentang keris. Iya, boleh. Pokoknya saya tidak akan pernah bosan dan jangan jenuh ketika saya bertanya tentang filosofi keris ke Mas. Baik. Ya. Siap, Mbak. Kapan-kapan kita bahas lagi. Terima kasih banget. Saya juga ini terima kasih. Sesuatu yang sangat berfaedah dan bermanfaat bagi saya. Saya terima kasih karena dengan ini bisa sedikit meluruskan pemahaman yang kurang pas tentang keris, sehingga Mbak Rima juga berkenan membantu menyebarkan kebaikan ini kepada relasi dan saudara-saudara rekan-rekan Mbak Rima semua, bahwa keris itu tidak menakutkan seperti yang difikirkan, bahwa ini indah, ini penuh dengan ajaran, ini penuh dengan hal-hal kebaikan yang estetika yang di luar ini kita ya. Betul. Baik, para sahabat sekalian, itu tadi obrolan singkat saya dengan Mbak Rima. Ini karena saya harus pamitan, mungkin lain waktu bisa kita sambung lagi dengan obrolan berikutnya tentang keris lagi. Semoga teman-teman senang dan menikmati obrolan kita yang sederhana tentang keris ini. Silahkan subscribe, silahkan komen dan like, dan sebarkan kepada relasi-relasi sekalian. Terima kasih, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam.